Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumbanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Yahweh, Beshyam Yeshua Hamashiach. Salam kebajikan, Rahayu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 makanan yang bisa memperberat kerja ginjal. Tapi yang perlu Anda catat adalah bahwa ini bukan untuk yang sudah gagal ginjal. Tapi ini adalah untuk Anda yang punya risiko bisa mengalami masalah gagal ginjal, yaitu yang sudah punya hipertensi, tekanan darah Anda di atas 140/90, dan atau diabetes, gula darah puasa Anda sudah di atas 125, ya. Nah, jadi ini yang mau kita bahas. Jadi fokus kita pertama adalah pada makanannya. Jadi kita bukan bicara pada obat-obatan atau minuman supaya nggak campur aduk dalam pembahasannya. Kemudian juga makanan yang bisa menyebabkan masalah pada ginjalnya adalah lewat beberapa mekanisme. Ntar Anda coba perhatikan bahwa kalau makannya dikombinasi berarti risikonya lebih berat. Langsung kita mulai pada yang pertama ya, yaitu yang pertama adalah makanan yang tinggi gula dan gula sintetis. Jadi catat ya, untuk kebutuhan harian gula biasa itu adalah 6 sendok atau 24 gram pada wanita, dan pada pria itu 9 sendok teh dan atau 36 gram pada pria. Ini gula pasir ya. Nah, kenapa Anda harus waspada dengan gula pasir? Pertama adalah dia merusak pembuluh darah. Gula yang tinggi melukai dinding dalam pembuluh darah. Kemudian juga menyebabkan syaraf rusak. Gula darah yang tinggi menyebabkan syaraf rusak, dan ini bisa menyebabkan kandung kemih tidak tahu bahwa kantung kemih itu penuh atau tidak. Jadi kadang-kadang nggak berasa udah penuh gitu ya. Nah, dampaknya apa? Bakteri lebih mudah berkembang biak. Nah, kemudian juga menyebabkan pengentalan darah. Pengentalan darah menyebabkan kerja ginjal menjadi lebih berat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah makanan yang digoreng dengan minyak trans. Itu sebab saya sarankan bukan dengan minyak sawit Anda menggoreng, tapi dengan minyak kelapa atau dengan butter atau minyak samin. Itu pun dalam rangka numis saja. Ya, oke. Goreng itu jelas memudahkan penimbunan lemak dan nanti dalam jangka waktu panjang menyebabkan kegemukan. Kegemukan adalah salah satu risiko masalah pada ginjal. Kemudian goreng juga menyebabkan darah menjadi kental, jelas memperberat kerja ginjal, dan kemudian kualitas makanan bisa rusak ya, apalagi jika digoreng dengan jelantah atau dipanaskan berulang. Nah, yang ketiga adalah makanan yang terlalu banyak garam dan garam sintetis. Jadi ada dua, garam dan garam sintetis. Garam yang saya maksud garam dapur, dan garam sintetis adalah MSG atau vetsin. Ini menyebabkan peradangan ya. Terlalu banyak garam dan garam sintetis bisa menyebabkan peradangan dan bisa menyebabkan kebocoran pada ginjal. Kebocoran artinya protein itu bisa lolos, artinya ginjal nggak bisa menyaring ya. Salah satu yang disaring itu adalah misalnya albumin. Nah, dia bocor. Itu salah satu tandanya. Kemudian juga menyebabkan peningkatan proses oksidasi, yang artinya bisa menyebabkan nanti peningkatan penyumbatan pembuluh darah di dalam ginjal. Kemudian terjadi pembengkakan ginjal atau edema ya, yang mempercepat kerusakan sel ginjal. Jadi itu sebabnya Anda waspada dengan makanan garam. Jadi kalau Anda bilang, aku nggak suka yang manis-manis, aku suka yang asin-asin, ya sama aja ya, bisa menyebabkan masalah pada ginjal juga. Ingat, Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu menyarankan untuk membatasi konsumsi natrium atau sodium dalam batas sekitar 2400 mg natrium atau sodium, atau sekitar 1 sendok teh garam per hari. Ya, bukan 1 sendok semen ya. Kemudian waspada dengan suplementasi makanan ya. Pertama misalnya suplementasi sintetis, misalnya vitamin C sintetis ya. Vitamin C dan sintetis ada natural loh ya, beda ya, yang sintetis dan natural bahan bakunya beda. Nah, yang saya minta waspada adalah yang sintetis karena meningkatkan risiko terjadinya batu ginjal. Ada penelitian di satu jurnal yang mengatakan bahwa itu memang meningkatkan risiko batu ginjal. Makanya kalau menggunakan suplementasi sintetis maksimal 1 hari 500 mg lah saya sarankan ya. Kemudian waspada dengan penggunaan suplementasi yang harus tidak akurat ya, dalam arti gini. Sekarang ini kita lagi sangat membutuhkan vitamin D, misalnya pandemi mengajarkan kita bahwa kita sangat membutuhkan vitamin D. Tapi Anda harus tahu bahwa vitamin D itu juga memaksa tubuh kita menyerap kalsium dan fosfor. Kelihatannya bagus ya.
Tapi kalau tidak bisa diserap ke dalam tulang, ya, ke dalam tubuh, itu bisa menyebabkan terjadinya apa? Kalsifikasi atau pengapuran di dalam pembuluh darah termasuk di dalam ginjal. Nah, itu sebabnya vitamin D yang berlebih pun bisa menjadi salah satu sumber yang menyebabkan masalah pada ginjal. Kalau ingin konsumsi vitamin D, selalu konsumsi temannya, yaitu vitamin K2. Ingat ya, vitamin D harus dengan K2. Nah, yang kelima adalah suplementasi herbal yang tidak tepat. Nah, artinya misalnya jamu-jamuan itu, kalau bahasa Indonesianya herbal kan jamu ya. Nah, Anda mungkin yang suka konsumsi herbal atau jamu ya. Misalnya nih, hati-hati karena seringkali ada juga oknum yang nakal ya, tidak semua jamu begitu, tapi ada yang nakal di mana mencampurkan jamu-jamu. Nah, beberapa jamu yang sering dicampurkan jamunya apa dan yang dicampurkannya apa berikut. Misalnya yang pertama adalah misalnya jamu kuat ya, jamu kuat lelaki. Buat lelaki yang badannya kuat tapi lemah perlu jamu kuat. Nah, itu bisa ditambahkan sildenafil, bahan baku Viagra. Mungkin Anda pernah dengar merek itu ya. Kemudian jamu untuk langsing. Nah, jamu untuk langsing nanti ditambahkan apa? Diuretik, obat hipertensi. Kemudian jamu untuk cespleng kalau badan nggak enak, pakai apa? Kortikosteroid. Kemudian jamu untuk gemuk, kortikosteroid ya. Jamu asam urat, non steroid antiinflamasi ya. Misalnya ibuprofen dan kawan-kawan. Kebayang nggak? Ini adalah bahan-bahan kimia yang bisa bersifat toksik dicampurkan ke dalam jamu dan Anda berpikir Anda sehat. Sementara yang ada risiko Anda untuk menyebabkan masalah pada ginjal bertambah, dan sudah cukup banyak kejadian orang yang katanya mengkonsumsi jamu jadi kena masalah pada ginjal. Dan bagi orang yang tidak tahu, nanti disalahkan jamunya. Misalnya, oh saya sering minum jamu kunyit jadi gagal ginjal. Yang salah bukan kunyitnya, seringkali adalah ada obat-obatan kimia yang dicemplungkan ke dalam kunyit yang Anda pikir tidak, yang Anda tidak berpikir bahwa itu ada. Yang jelas Anda ngerasanya enak, Anda seger, ya, sementara itu ada obat-obatan yang tidak seharusnya berada di situ. Saya mau ngasih ingat bahwa Badan POM sudah mempidanakan puluhan bahkan mungkin ratusan yang menjual jamu-jamu nakal seperti ini. Itu sebab jika Anda ingin membeli jamu dalam kemasan, herbal dalam kemasan, selalu usahakan yang sudah terdaftar di Badan POM. Itu punya filter yang lebih baik ya. Nah, kemudian yang keenam adalah makanan yang dipanaskan berulang. Kita seringkali memanaskan makanan karena alasan efisiensi. Nah, makanan dipanaskan berulang ini bisa bersifat toksik, memicu kanker, bahkan memicu ginjal rusak. Ya, makanan yang dipanaskan berulang bisa jadi juga kita konsumsi bukan hanya makanan sisa di rumah, tapi makanan komersial. Jadi mungkin Anda ada di kafe atau di minimarket, di mana ketika Anda hendak mengkonsumsi roti, kemudian atau pasta gitu ya, atau nasi dipanasin lagi, sementara itu makanan sudah matang. Itu menyebabkan masalah kerusakan pada struktur makanan. Tidak langsung, dampaknya tidak langsung. Cuman saya mau kasih tahu bahwa struktur makanan menjadi lebih rusak ketika dipanaskan berulang dan berpotensi menyebabkan gagal ginjal, masalah pada ginjal. Nah, ketujuh adalah makanan olahan yang terlalu sering. Makanan olahan itu bisa termasuk sosis, nougat, kemudian burger dan kawan-kawannya ya. Olahan tepung juga yang dikasih perasa ya, seolah-olah makan yang kayak bakso ikan, bakso udang, bakso sapi, padahal itu mungkin banyakkan tepung dan perasa ya. Ini banyak mengandung pengawet, perasa, pewarna, tambah garam, ya, tambah gula, yang kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa, tubuh kita bisa mengkompensasi. Tapi kalau Anda konsumsi rutin ya, ini bisa berbahaya buat ginjal di kemudian hari. Kemudian nomor 8 adalah makanan kalengan yang terlalu sering. Makanan kalengan itu seperti sup dalam kaleng, kacang dalam kaleng, ikan dalam kaleng, kornet ya, sosis kaleng ya. Kalau surat kaleng jangan dimakan. Surat kaleng itu tidak bisa dimakan ya. Surat kaleng itu surat yang tidak diketahui pengirimnya ya. Kalau nggak ada kualitas namanya kaleng-kaleng ya. Oke, kalau kolang-kaling itu untuk sendi ya. Jadi jangan, kalau kolang-kaling sehat, kolang-kaling sorry. Bercanda sedikit ya. Makanan kalengan ini banyak mengandung gula, garam ya, kemudian pengawet dan penguat rasa yang mana memperberat kerja ginjal. Sekali-sekali nggak apa-apa, tapi bukan untuk makanan harian. Oke? Dan bahwa Anda harus waspada ini sudah dimuat di dalam jurnal Kidney International ya.
bahwa memang makanan kaleng yang terlalu sering itu bisa menyebabkan risiko pada ginjal Anda. Ya. Kenapa? Karena di situ ada namanya bisphenol. Nah, bisphenol ini menyebabkan masalah pada ginjal, sehingga salah satu penelitian menunjukkan ada albumin yang keluar dari ginjal. Ini penelitiannya dilakukan pada anak-anak ya, bisphenol A ya, yang memuat lapisan pada kaleng itu menyebabkan masalah pada ginjal. Oke, yang ke-9 ada mie instan ya, mie instan yang rasa soto ayam. Oke, mie instan rasa soto ayam. Mie goreng ya sama. Ayam bawang ya sama gitu. Sapi panggang ya sama. Nah, mie instan ini bumbunya itu banyak sekali natriumnya. Dalam satu kemasan itu bisa ada sekitar 800 mg natrium. Gila nggak? Banyak bener ya. Satu kemasan bumbunya. Jadi apalagi kalau ada orang langsung konsumsi 2. Edun ya, banyak sekali. Nah, belum lagi ada bahan-bahan pengawet lain, perasa lain, tambahan lain ya. Belum lagi kalau Anda tambahkan dari natriumnya, Anda tambahkan dari berbagai makanan, misalnya pakai sosis ya, pakai nugget dan kawan-kawan. Jadi bisa bayangin tuh, beban kerja ginjal Anda berat sekali. Mie instan itu bukan makanan harian tapi makanan emergensi. Sekali-sekali oke ya. Kemudian saya ingatkan bahwa satu hari itu memang disarankan oleh WHO garam itu 2000 sampai 2400 mg yang setara dengan 5 sampai 6 gram garam. Jadi per gram garam itu ada 400 mg natrium. Demikian yang bisa saya sharing di soal mie instan ya. Nah, kemudian terakhir adalah jengkol, empedu, dan ati. Ini adalah makanan yang sering kali dikonsumsi di Indonesia. Jengkol itu mengandung asam jengkolat yang mengandung kristal yang bisa menyebabkan toksik pada ginjal. Demikian juga dengan empedu yang ternyata kalau Anda makan mentah-mentah itu ada staphylococcusnya dan ada namanya bile toxin. Kemudian juga ati itu kan fungsinya adalah untuk menyaring racun ya. Jadi kalau misalnya nggak dibuang ya, racunnya terisolasi di dalam ati itu. Makanya kalau toh Anda makan ati itu, makan ati jangan sering-sering ya kan, kita nggak enak ya makan ati. Bukan perasaan bukan perasaan. Jangan suka makan ati ya, memang benar ya, baik dalam bentuk yang sesungguhnya maupun dalam arti kiasan. Oke. Nah setelah ini Anda coba bayangkan kalau Anda kombinasi itu makanan semua tuh ya. Pagi-pagi makan nasi dengan sosis dengan nugget, kemudian siang nanti makan burger yang dipanasin dulu ya, kemudian sore ngemilnya mie instan, kemudian malam baru makan lengkap nasi pakai jengkol. Wah, komplit deh sudah ya. Makanya Anda waspada dengan 10 makanan ini dan kemudian take action buat hidup sehat. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Makan sehat yang saya sarankan adalah makan buah 3 kali sehari. Khusus untuk membantu kesehatan ginjal, saya sarankan salah satunya semangka ya. Semangka buat kakak-kakak, buat dede-dede, semangde ya. Enggak, semangka. Oke. Semangka. Dan kedua adalah melon. Melon. Oke. Enggak. Itu meong ya. Oke. Makan buah 3 kali sehari, kemudian karbohidrat yang sehat, nasinya nasi merah, kalau bisa bubur kacang hijau ketan hitam, roti gandum, spaghetti boleh ya. Silakan pilih ya sebagai makanan pokok Anda. Kemudian kalau pemanis pakai madu atau gula aren aja, hindari gula pasir sedapat mungkin karena Anda mungkin masih bisa memasukkan gula pasir dari berbagai makanan lain. Kemudian yang ketiga adalah milih menunya yang tidak digoreng tapi boleh yang enak ya, bisa di soto, sop, pepes, dibakar, dikasih bumbu-bumbu dan macam-macam ya, atau mau ditumis aja, jadi pakai minyak kelapa dan atau butter. Kemudian yang keempat, konsumsi lemak sehat wajib ya, ini raw, mentah, VCO dan atau minyak zaitun sehari 2 kali, 1 sendok makan kalau bisa, minimal kalau bisa nih. Yang kelima, air putih cukup ya, 30 cc per kilogram berat badan Anda, beratnya 50, 1,5 liter sehari, 60, 1,8 liter sehari, 70, 2,1 liter per hari, 80, 2,4 liter per hari, kira-kiranya 90, 2,7 liter per hari, di luar kopi, di luar teh. Ada 3 teknik pengolahan, filtrasi, kemudian reverse osmosis, dan ketiga distilasi. Anda boleh pakai yang mana saja, makin tinggi reservoir osmosis atau distilasi itu lebih ringan kerja ginjalnya. Demikian tips sehat dari saya, video sehat dari saya kali ini. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, menyinari wajahnya, memberi Anda kasih karunia. Tolong klik like,
kemudian sharing video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Salam sehat untuk Anda.